بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan segala macam bentuk nikmatnya, karunia-Nya, cucuran rahmat-Nya, taufik hidayah dan inayah-Nya, Allah mudahkan kita untuk hadir bersama di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat yang penuh keberkahan pula, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga selalu nikmat ini sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya ibadallah, ada satu hadis yang begitu indah yang Nabi perintahkan kita untuk menghafalkannya. Hadis yang bersumber daripada Abu Umamah Al-Bahili, ini dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan disahihkan Syalbani rahimahullah. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun", ada tiga perkara. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun uqsimu alaihinna", ada tiga perkara yang aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan tiga perkara ini. Wa uhaddithukum hadithan, dan aku akan memberitakan kepada kalian satu berita. Fahfadhuhu, ya, maka hafalkanlah dia. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Kafsyah Al-Anbari. Kata Nabi yang mulia SAW, apa tiga perkara itu? Ma naqasa malu abdin min sadaqah. Yang pertama adalah kata Nabi, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba disebabkan karena sedekah. Adapun yang kedua yang disuruh kita menghafalkannya, wala dzulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Tidaklah ada seorang hamba yang dizalimi dengan satu kezaliman dan dia memaafkan, kecuali Allah akan memuliakan dirinya, menambah ketinggiannya. Fa'fu yu'izzukumullah, maka maafkanlah orang-orang yang menzalimi kalian, maka Allah akan memuliakan kalian. Dan yang ketiga, kata Nabi yang mulia, wala fataha 'abdun baba mas'alatin, tidaklah ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya pintu kefakiran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi memerintahkan kita untuk menghafal tiga hadis ini. Makna menghafal bukan sekadar hafal redaksinya. Maknanya setelah kita hafalkan, pahami, amalkan. Yang pertama, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tak akan pernah berkurang harta disebabkan karena sedekah. Ibadallah, sedekah adalah merupakan perkara yang besar dan dia menunjukkan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah merupakan bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Dia yakin Allah akan memberikan baginya balasan atas apa yang dia sedekahkan, sehingga dia tak ragu mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang, semakin mudah dia bersedekah. Kita melihat sejarah bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, ada yang bersedekah dengan setengah hartanya, ada yang bersedekah dengan sepertiga hartanya, ada yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Ini semua menunjukkan betapa kuat imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pernah ada dalam sejarah orang yang rajin bersedekah hidupnya terpuruk, dia menjadi miskin, menjadi fakir. Tidak, selama dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah pasti akan mengganti apa yang dia sedekahkan. Alangkah banyaknya ayat yang mengatakan demikian. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberikan kepada Allah pinjaman yang baik,
Allah tak mengatakan siapa yang mensedekahkan hartanya untuk Allah, tapi Allah katakan siapa yang meminjamkan untuk Allah. Ya, pinjaman yang baik. Fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya. Allah menyebutkan dengan kata-kata pinjam menunjukkan apa yang kita telah keluarkan ini akan diganti. Karena namanya pinjam akan diganti. Dan subhanallah, harta milik Allah. Al-malu malullah. Harta milik Allah. Allah perintahkan kita sedekahkan dan Allah berjanji akan menggantikannya. Mengapa kita tak yakin? Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya arti sedekah dalam kehidupan manusia. Bahkan dengan sedekah ini bukan hanya Allah menyelamatkan orang-orang beriman, orang-orang kafir pun Allah selamatkan dengan sedekahnya. Namun keselamatan di dunia belaka. Allah kembangkan hartanya. Bahkan pelaku-pelaku maksiat pun dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala berikan baginya rahmatnya. Subhanallah. Maka kita harus meyakini ibadah Allah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah ragu. Bersedekahlah, berinfaklah, keluarkan hartamu. Allah akan menggantikan. Yang kedua kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, wala zulima 'abdun madlamah sabar 'alaiha. Tidaklah ada seorang dizalimi dan dia bersabar dengan kezaliman tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ibadah Allah. Kita dibolehkan menzalimi orang, yang dibolehkan membalas orang yang menzalimi kita dengan hal yang serupa. Dalam Islam dibolehkan. Tapi barang siapa memaafkan, membalas keburukan yang kebaikan, itulah perangainya para nabi dan rasul. Alaihim afdhalus salati wat taslim. Ibadah Allah. Dalam kehidupan ini, memaafkan akan membuat hatimu menjadi lapang, membuat dadamu menjadi luas. Daripada kau menyimpan kemarahan yang terus-menerus, tak kau maafkan orang yang membuat kezaliman kepadamu. Manakala kau mampu membalaskan apa yang ingin kau balaskan, tapi kau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa mulianya Yusuf alaihissalam manakala memaafkan saudara-saudaranya, menjadi mulia di mata saudara-saudaranya. Lihatlah betapa mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala memaafkan Quraisy dengan segala macam keburukan-keburukan mereka. Dalam kehidupan ini tak akan pernah ada yang namanya manusia ya selamat daripada hal-hal yang menyakiti dirinya. Akan ada, baik daripada keluarganya, anaknya mungkin menyakitinya, istrinya mungkin menyakitinya, keluarganya, mertuanya, orang tuanya, tetangganya, kawannya, temannya. Itulah yang namanya kehidupan. Ya, Allah pasti akan menguji kita sebagian dengan sebagian lainnya. Dan orang-orang beriman senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mudah memaafkan orang-orang yang berbuat kezaliman kepadanya. Semua dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membalas, dia mampu menghukum. Inilah maaf yang paling tinggi nilainya, di mana orang mampu membalas, mampu memberikan hukuman, bahkan lebih daripada itu, tapi tidak dia ambil haknya, tidak dia tuntut haknya. Subhanallah. Dengan itu dia akan mulia di sisi orang-orang yang dahulu menzaliminya. Subhanallah. Akan menjadi tinggi derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan orang yang menzaliminya. Di mana orang menzaliminya melihat orang ini mampu membalaskan segala macam perilaku tak senonoh yang dilakukan kepada orang tersebut, namun dia maafkan. Subhanallah. Ini adalah merupakan perkara besar ibadah Allah yang diperintahkan oleh Nabi yang mulia SAW untuk kita menghafalkannya, mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du ibadallah. Adapun yang ketiga yang Rasulullah suruh kita hafalkan, untuk kita amalkan, pahami. Wala fataha abdun baba mas'alatin. Tidaklah ada seorang hamba membuka hatinya untuk pintu meminta-minta. Dia memberikan kepada dirinya kesempatan untuk meminta-minta kepada manusia, membukakan kepada hatinya untuk bergantung kepada manusia. Baba masalah. Ya. Tidaklah ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta kepada manusia. Illa fatahallahu, kecuali Allah akan bukakan baginya babal faqr, pintu kefakiran. Subhanallah. Ibadah Allah.
Islam mengajarkan kita untuk mulia dengan diri kita. Dan kemuliaan itu kita dapatkan dengan mengamalkan apa-apa yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar kita bergantung kepadanya, meminta kepadanya, bukan kepada makhluk. Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila mana engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ibadah Allah. Untuk apa kita mengatakan setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tuhan, hanya kepadamu aku menyembah. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bila engkau masih menengadahkan tangan meminta-minta kepada manusia. Subhanallah, ibadah Allah. Alangkah menyedihkan realita kehidupan yang kita lihat. Begitu banyaknya orang menjadikan profesinya sebagai peminta-minta dengan segala macam cara. Setiap hari bukan mereka semakin berkurang. Setiap hari semakin bertambah di simpang-simpang jalan. Subhanallah. Masalahnya sebagian mereka adalah bagian daripada kaum muslimin. Ya subhanallah. Agama kita mengajarkan kita memiliki sifat izzah, mulia, tak mengadahkan tangan kepada manusia. Bahkan Nabi menyebutkan banyak hadis-hadis mengenai tercelanya meminta-minta kepada manusia. Ibadah Allah, ini kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, saudara-saudara kita, kerabat kita. Kau jangan bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para istri, jangan bergantung kepada suami, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para anak, jangan bergantung kepada sang ayah, bergantunglah kepada Allah. Wahai sang ayah, bergantunglah kepada Allah, bukan bergantung kepada bosmu dan semacamnya. Ibadah Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ketika kau tengadahkan kedua tanganmu, kau angkatkan ke langit, Allah tak mengabulkannya. Dan dialah Tuhanmu, dialah Maulamu yang menjagamu sejak engkau dalam rahim sang ibu sampai engkau berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal barur rahim, dialah Tuhan yang Maha baik, yang berlimpah-limpah kebaikannya, Maha Penyayang. Mengapa kau minta-minta kepada makhluk? Subhanallah, yang membuat engkau senantiasa dalam kefakiran. Bila kau minta kepada Allah, dialah Tuhan yang Maha Kaya, Al-Ghaniyul Hamid, Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka mengapa kau bergantung kepada makhluk yang fakir? Subhanallah. Dan Allah Jalla wa'ala tak suka engkau bergantung kepada makhluk. Dia suka engkau bergantung kepadanya. Apapun ibadah Allah, masalah dalam hidupmu, minta kepada Allah solusinya. SPP anak yang belum lunas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uang sekolah yang masih nunggak, uang pembangunan yang masih belum terbayar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keturunan yang saleh, minta rezeki yang baik. Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku janji akan mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku jika dia meminta kepadaku. Ibadah Allah. Tapi bila kau minta kepada Allah, ingat, penuhi syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bih. Dalam mereka. Falyastajibu li, memenuhi seruanku, panggilanku, ajakanku. Jika kau perintah, kerjakan. Jika ku larang, tinggalkan. Wal yu'minu bih, hendaklah mereka beriman denganku. Iman. Kemudian mengijabah seruan Allah Subhanahu wa taala sebab dikabulkannya doa. Alangkah malunya engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah kabulkan. Pastikan karena kau tak penuhi dua syarat ini, iman dan istijabah, memenuhi suruh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau penuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, kau bertakwa, mustahil dia sia-siakan orang bertakwa. Dia yang berjanji, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ibadah Allah. Allah Rabbun Karim, Tuhan yang Maha Mulia. Minta kepadanya, jangan minta kepada makhluk. Bergantung kepadanya, jangan bergantung kepada makhluk. وصلوا على نبيكم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.